Selamat siang rekan-rekan sejawat semua. Kembali lagi bersama saya Sam di channel YouTube Daud Sagala. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengajukan kredit dan bagaimana caranya supaya di ACC oleh pihak perbankan. Kali ini saya mengundang narasumber. Oh ya, narasumber. Kali ini saya mengundang narasumber ada Pak Alex, mantan karyawan perbankan, spesialis kredit teman-teman ya. Dan tak kalah juga saya hadirkan Mr. Daud Sagala. Gimana Pak Alex? Sehatkah? Ketua KMP Medan Baru. Jadi bagaimana pandangan Pak Alex tentang kredit? Kata orang kredit itu adalah utang. Malu juga kita kalau banyak kredit berarti kan? Berarti utang kan gitu Pak? Utang berarti maksudnya? Ya, enggak lah Pak Sen. Karena kredit ini kalau kita dikasih kredit malah kita punya nilai plus. Artinya kredit kan kepercayaan. Oke. Berarti orang percaya sama kita. Banyak orang mohon kredit nggak dikasih. Jadi jangan takut kita banyak utang. Jangankan kita. Bilang negara Indonesia ini berutang juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Asal itu digunakan dana itu Produktif, ya? tepat guna, produktif. Jadi itu makanya sekarang OJK juga mendorong bank itu untuk memberikan kredit ke sektor real, artinya ke sektor yang produktif. Tidak boleh satu bank itu hanya memberikan kredit konsumsi yang bersifat konsumsi. Harus banyak juga memberikan ke sektor realnya. Itu dorongan dari pemerintah. Ya. Nah, itulah. Jadi jangan malu kita berutang, tapi utang dibayar. Ya. Jangan begitu. Jangan utang nembak bos. Wanita busuk ya kan? Musuh. Itu dia. Berarti yang penting kreditnya ini tepat sasaran Pak ya. Kita kredit tapi ya mungkin dananya kita pergunakan memang ya betul-betul untuk usaha lah ya, bukan kita pakai untuk yang nggak bermanfaat lah ya. Bukan Gitu juga ya. untuk usaha juga, tapi kan ada juga namanya kredit konsumsi. Itu ya untuk konsumsi, beli mobil, beli rumah, untuk pribadi. Tapi dorongan pemerintah ini banyak memang harus, karena salah satunya kalau kita kalau bank memberikan kredit ke sektor real, tentu kan perekonomian meningkat. Begitu buka usaha, menyerap tenaga kerja, artinya pertumbuhan ekonomi secara makro pun terbantu. Itu dia. Makanya dorongan pemerintah selalu berikan kredit ke sektor real. Arti sektor itu adalah usaha. Itu baru kita, karena tema kita ini kan usaha ya kan? Ya, usaha. Jadi kita bahas yang lain. Oke. Kan? Nah, saya pernah nonton kemarin konten Mr. Daud Sagala itu. Dia bilang usaha buka usaha ada lokasi, terus ada segala macam lah. Tapi intinya pertama satu, modal. Modal. Jadi itu memang perlu, tapi itu nomor 2, nomor 3 dan Nomor selanjutnya. Intinya satu, namanya kita mau buka usaha adalah modal. Tanpa modal, angan-angan di barang angan-angan. Jadi ingat itu ya teman-teman, tanpa modal itu tidak ada semua. Jadi angan-angan dibayar angan-angan. Jadi harus modal. Harus ada modal. Jadi nomor satu itu adalah modal. Cara dapatkan modal. Cara dapatkan modal ya. Mungkin kita punya uang sendiri bisa. Terus Pakai ada kredit. juga pakai kredit. Kredit juga. Ada bisa, juga ya. pembelian lain. Oke. Artinya bisa Leasing. bisa dianggap modal juga. Misalnya Supplier. kita beli barang dari supplier ngasih waktu, kita Iya. langsung bayar. Iya. Itu juga dianggap bantuan modal. Karena kita kan dapat barang gratis, Iya. itu 2 minggu kita jual, Kita putar dulu bayar. ya kan ya. Itu bisa bantu modal. Nah, itulah namanya usaha. Ya kan? Usaha ini butuh modal. Tapi kita sebelum kita terjun ke kreditnya, kita harus tahu dana itu kita gunakan untuk usaha untuk apa aja sih. Ya kan? Nah, dana untuk usaha kita bagi 2 aja lah secara garis besarnya. Itu kita pakai itu untuk investasi, dan satu lagi kita pakai untuk modal kerja. Nah, kredit pun nanti untuk usaha akan terbagi 2 ini, modal kerja dan investasi. Nah, investasi itu adalah pembiayaan untuk beli tanah, bangunan, untuk barang kita bergeraknya ya. Untuk barang bergeraknya, beli mesin, peralatan, kendaraan. Mesin, peralatan, kendaraan. Nah, kalau untuk modal kerja, dana itu digunakan untuk beli stok. Stok itu barang yang kita jual. Jadi kalau kita beli mobil pun, kalau kita mau jual, itu masuk Stok. persediaan.
itu masuk modal kerja. Ya. Kalau kayak showroom ya. Ya, showroom itu modal kerjanya. Ya. Tapi kalau untuk jasa pengangkutan, Hmm. dia beli mobil itu untuk investasinya, bukan dia nggak jual mobil. Ya. Nah, itu Invest perbedaannya. aja ya. Oke. Terus untuk biaya operasional, misalnya untuk gaji-gaji, Hmm. biaya listrik, air segala macam, bahkan biaya ekspansi tergantung kita gunakan ekspansi itu apa. Untuk pemasaran produksi atau pemasaran distribusi. Nah, Distribusi itu modal kerja. modal kerja ya. Tapi kalau kita pemasaran untuk ekspansi, beli gudang, beli kantor lagi sana, beli gudang, Investasi. investasi gitu. Itu perbedaannya. Jadi kalau lebih singkatnya, nah ini dia modal kerja atau investasi. Nah, lebih gampang kita memisahkannya gimana? Yang namanya modal kerja ini kita anggap, saya jelaskan dulu siklus ini, siklus bisnis atau siklus usaha. Ini namanya siklus usaha itu adalah perubahan dari cash Hmm. kita pakai untuk usaha sampai dia menjadi cash kembali. Kembali. Itu modal kerja. Itu, jadi kan ada cash. Terus kita beli barang ke supplier atau pemasok. Terus kita simpan di gudang atau kita simpan di gudang atau kita simpan lantar ke gudang pembeli. Baru dibeli sama pembeli, baru kita terima jadi cash lagi. Oke. Kita terima pembayarannya jadi cash lagi. Nah, inilah satu siklus usaha. Modal kerja. Kalau kita gunakan uang 100 juta, Hmm. kita jual barang, kalau dia bisa dikembalikan 100 juta itu dalam satu siklus ini aja, kita pakai uang 100 juta nih, Ya. tapi uang 100 juta itu bisa kita peroleh lagi dalam satu siklus bisnis ini aja, itu namanya modal kerja. Modal kerja. Tapi kalau kita beli barang 100 juta, Oh. tapi untuk mencapai 100 juta itu kita mesti jual dulu 10-20 kali atau lebih dari satu siklus bisnis, artinya nggak bisa langsung tutup. Contohnya kita beli mesin, kan mesin ini memproduksi dulu, Ya. harganya kan mahal dong. Ya. Cuman produksi dia 5 tahun baru bisa kembali. Nah, itu investasi, itu aja perbedaannya. Nah, nanti bank akan melihat juga itu, namanya broker investasi akan melihat Oke. seperti ini gitu. Jadi seandainya gini Pak, saya mau mengajukan gitu pinjaman, apa-apa aja kira-kira syaratnya yang harus saya siapkan? Oh, syarat-syarat itu biasanya ya dokumen seperti KTP identitas lah, Ya, identitas oke. baik itu apa pribadi atau perusahaan, Hmm. terkait identitas perusahaan, legalitas, Ya. terus transaksi keuangan Bapak, Oke. dan mungkin juga nanti mereka akan minta juga itu seperti agunan, Tanggungan ya Pak, jaminan ya. jaminan Oh, kolateral. jadi harus pakai jaminan Pak ya, walaupun kecil gitu atau Nggak harus, Jadi, Pak. oke. Intinya gini, prinsip kredit ini semakin besar kredit, Hmm. semakin besar kemungkinan tidak pakai jaminan. Agak Oh bingung gitu kan? ya Pak. Kebalik malah ya. Ya, Baru saya tahu ini. ya. Jadi ini dia teman-teman ya. Jadi semakin besar pinjam kita, nggak dipaksakan untuk jaminannya, gitu Pak Semakin ya. besar kemungkinan tidak pakai jaminan. Oh ya, Contoh semakin nih, besar kemungkinannya nggak dipaksa jaminan. Bapak, saya mau minjam ini 10 triliun. Hmm. Siapa sih yang punya aset 10 triliun sekarang di Indonesia ini? Itu tak ada. Nggak ada. Tapi kemampuan bayar 10 triliun banyak. Hmm. Makanya kalau udah perusahaan seperti besar seperti itu, mereka bank itu akan dipercaya. Kenapa? Proses dia menjadi besar itu kan ada. Hmm. Tentu dia sahamnya mungkin di pasar saham, dia nggak akan mau, bank berpikir mungkin dia nggak akan mau reputasi dia ini rusak di pasar saham hanya adanya kredit. Makanya pada umumnya prinsip kredit itu semakin besar kredit, semakin besar peluang diberikan tanpa guna, Hmm. tapi pakai garansi, Garansi ya. personal garansi, corporate garansi macam itu. Kalau udah tingkat besar Pak, ini kan kita masih dasar cepat kali pasangnya, cepat kali buat Ya. ya. Iya. Jadi supaya disetujui Hmm. Nah, kredit, misalkan untuk kredit kita anggap bicara dulu baik itu kredit investasi atau modal kerja. kalau investasi atau modal kerja kita anggap kredit usaha supaya disetujui, ya kan? Yang pertama ada namanya
kalau kita di bank itu selalu diajari analisa 5C. Ada karakter, ada kapital. Karakter ini karakter orang. Iya. Karena kredit kan tadi saya bilang kredit itu kepercayaan. Percaya. Ada kapital, artinya kapitalnya modal bapak yang bapak masukkan ke dalam usaha itu. Usaha. Ada capacity, namanya capacity kemampuan bapak untuk mengembalikan dana kredit tadi. Ada kolateral, berarti kolateral condition of economic, berarti ada berbagai regulasi pemerintah lah Ya. yang terkait dengan usaha itu. Terus satu lagi kolateral, agunan. Penggunaan. Nah, dari sini bapak bisa urutkan agunan yang paling ujung pak. Nah, karakter yang nomor 1, artinya sesuai dengan prinsip tadi. Karakter bapak nggak bagus, udah pasti nggak setuju. Makanya kan jangan main sama bank, asal bank main sama bank kelar hidup lu. Langsung blacklist soal di BI ya kan. Kelar hidup lu. Nah. Iya. Nah, setelah karakter bagus, bapak juga harus mengusulkan proposal ke bank itu yang sesuai dengan yang bank mau. Artinya, tadi saya buat juga ini. Kredit modal kerja itu rekomendasi saya, bapak minta jangan pendek. Ya, kredit investasi itu baru jangka panjang. Panjangnya. Nanti kadang ada orang dia mau untuk modal kerja, tapi dia minta jangka panjang. Ya. Bisa aja. Tapi karena jangka panjang ini biasanya kan bunga terus berjalan. Ya. Kalau kredit jangka pendek seperti KMK gitu biasanya tergantung berapa pemakaian akan lebih rugi. Terus kredit modal kerja fokus pada jumlah stok bapak. Terus jangka waktu pembayaran dari konsumen kita ke kita. Ini jangka waktu pembayaran dari konsumen kita ke kita nih. Nah, kan saya bilang tadi modal kerja itu dia itu Siklus. satu siklus. Dalam satu siklus itu kita kan mengeluarkan biaya operasional juga. Yeah. Sementara kita nggak langsung terima, nggak langsung terima pembayaran dari konsumennya. Tapi tetap kita harus beli barang, kita harus bayar wifi misalnya pada saat tanggalnya belum, kita harus bayar beli bensin. Ya, biaya operasional lah ya. Belum lagi biaya entertain lagi pak, ya kan? Besar dia ya. Itu, jadi Iya. tapi ini harus kita cover dulu sampai kita terima pembayaran. Nah, biasanya kalau mau kerja fokus pada siklus itu aja. Nah, terus dia memperhitungkan jawab kalau kita ke supplier kan pas, ya. Dari sini semua nanti next nanti kita akan belajar kalau memang mau diundang lagi saya. Oh, Tapi bank mau jangka panjang, artinya jangka panjang itu pak lebih dari setahun. iyalah. Tapi bank juga pasti akan memperpendek jangka waktunya. Jangka waktunya ya. Kenapa? Di pihak bank itu semakin panjang jangka waktu, artinya Semakin tinggi. risiko semakin tinggi. Kenapa? Proyeksi pertumbuhan ekonomi pun makin sulit diprediksi. Iya. Ya, makanya risiko semakin tinggi. Kan nggak ada yang tahu kayak mana ekonomi. Iya, ke depan betul. Tiba-tiba COVID kayak Iya, kemarin. iya. Hancur semua. Turun semua. Itu dia. Iya. Terus bank akan fokus pada penjualan atau proses penjualan. Terus jangka waktu penerimaan usaha tetap diapain. Terus biaya belanja operasional dan kewajiban lainnya. Kewajiban lainnya ya angsuran. Kalau Angsuran. ada, itu kan jadi salah satu faktor pengurang dari kemampuan kita membayar. Dan yang terakhir itu bank juga pasti akan memperhitungkan investasinya layak nggak untuk dijalankan. Jalankan ya. Kalau bapak investasi tahunya yang bapak hasilkan itu bagusan, udah bapak investasi berisiko nih, hasilnya lebih besar lagi kalau bapak depositokan uang bapak di bank. Di bawah. Kan berarti nggak layak Iya, namanya. iya. Nah, itu dia bank akan memperhatikan itu juga. Jadi yang kita lakukan itu kita tahu maunya bank, kita punya maunya kita, kalau sinkron pasti. Berjalan ya. Tapi intinya satu lagi, karakter. Karakter ya. Pokoknya jangan sampai kelar hidup kita aja pak. Nah, oke. Oke, ini dari sisi perbankannya. Perbankannya. Nah sekarang nih
Di sini juga hadir mantan nasabahnya Pak Alex, yaitu Mr. Daud Sagala. Jadi gimana nih Pak, pandangan Bapak sebagai nasabah bank? Apa kira-kira yang pernah Bapak alami yang agak sulit atau ya? Oke teman-teman, ini dari sisi perbankannya sudah didetailkan oleh Pak Alex. Nah sekarang ini saya mau mendetailkan lagi dari sisi nasabah. Di sini saya hadirkan juga Pak Daud, mantan nasabahnya Pak Alex. Jadi apa kesan-kesan Bapak tentang perkreditan ini Pak? Baik, kalau dari saya sih ya kesan pertama terkait kredit itu yang pertama saya WA Pak Alex hari ini 4 hari baru dibalas. Oh gitu Pak? Iya. Wow, amazing ya. Jadi, Berarti memang waktu saya mau mengajukan kredit itu, waktu Pak Alex di perbankan itu, ya saya WA hari ini. 4 hari lagi baru dibalas. 4 hari lagi dibalas. 4 hari teman-teman. Kalian catat itu ya. Jadi ya memang artinya bahwa kita dalam mau mengajukan kredit itu memang harus keduanya gitu ya, baik dari debitur maupun kreditur. Ya. Nah, supaya disetujui, kalau pengalaman saya yang pertama itu yang seperti dibilang Pak Alex tadi, karakter. Ya, namanya karakter itu ya identitas kita suami istri kalau kita sudah menikah, istri pertama saja tapi ya. Yang legalitas, baru kemudian legalitas usaha kita harus ada. Jadi semua, Pak. Kalau kita mau buat usaha ya jangan nggak pakai legalitas gitu, diurus perizinannya minimal sampai kelurahan saja bisa gitu ya. Oh, kelurahan udah bisa Pak ya? Oke. Ya, jadi ada legalitasnya, terus data kita memang karakter kita bagus. Ya. Bagus ini bukan berarti kita rajin ibadah, bukan. Yang bagus di sini. Tapi kan bermasalah ya. Nah, jadi maksudnya bagus ini ya tidak pernah bermasalah di bank di slick ya, slick sekarang ya. Apa itu slick Pak Alex? Sistem informasi keuangan gitu ya. Ya kalau dulu BI checking sistem laporan informasi keuangan yang sekarang itu dikeluarkan OJK. Kalau dulu BI checking. Jadi karakter itu. Jadi kemudian juga kita dengan supplier dengan rekanan kita juga harus bagus gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang bank ini melakukan pengecekan tidak hanya dari itu juga, dia akan random check dari supplier. Gimana nih karakternya Pak Sam? Dia kalau ini lancar nggak dia? Kalau dia order barang bayar nggak? Oh nggak bayar. Oh itu mempengaruhi juga ya Pak? Ketahuan. Iya, yang nggak pakai jaminan aja ditembak, apalagi nanti dikasih ya ini itu kan jadi pertimbangan gitu. Makanya mungkin 4 hari baru dibalas. Balas ya. Itu apa gara-gara WA-nya juga 12. Berarti butuh perjuangan ya. Jadi saya bilang Pak Alex, saya mau mengajukan kredit di banknya Bapak, gitu kan. Saya bilang 4 hari baru dibalas, baru kita ketemu. Dari situ dia. Bulan 1 ketemu, Bang. Ya. Gue mulai jalan lagi. Oh gitu ya. Oke. Gitu. Jadi karakter itu penting yang pertama. Pak. Yang kedua masalah jaminan. Masalah jaminan ini jaminan itu tadi yang terakhir ya. Yang kedua masalah kapasitas ya. Tentu kapasitas itu ya kemampuan kita membayar. Jadi kalau misalnya kita belum punya usaha tapi mau mengajukan kredit ya bisa gitu. Tapi minimal orang bank harus taunya kita itu sudah punya usaha gitu. Cuma ada cara gitu. Jadi kalau kita mau buka usaha tapi kita mau pinjam dari bank ya bagaimana lah kita mau modifikasi supaya banknya itu tahu kita sudah punya usaha. Gitu. Maka itu akan bisa gitu. Kemudian tadi ada masalah kapasitas terus apa lagi Pak Alex? Kapital ya modal kita di usaha ya. Modal kita di usaha. Modal itu ya termasuk juga di pelaporan keuangan kita. Dari situ mereka melihatnya. Oh dicek juga Pak ya? Ya makanya kalau kita punya usaha omset itu jangan kalau misalnya kita retail gitu ya dapat uang tunai jangan langsung dipakai uang itu ke supplier atau kemana belanjakan dulu Pak ya? Storkan dulu ke bank. Jadi perputarannya di situ Pak ya? Tercatat gitu. Jadi dia nggak ngelihat saldo akhir. Ya orang perbankan itu nggak ngelihat saldo akhirnya. Yang dilihat mereka itu perputarannya gitu. Dari situ dia lihat kemampuan kita bayar. Jadi masuk keluar itu ditotalkan nanti kan Pak Alex ya.
Nah dari situ dilihat mereka dari kapital. Kemudian kondisi ekonomi itu ya seperti sekarang ini kayak COVID gitu ya, kayak pandemik ini. Ya usaha-usaha yang seperti berbau traveling ya, terus entertain di COVID ini tidak direkomendasikan untuk dibiayai gitu. Nah kadang-kadang ada usaha-usaha yang beresiko tinggi, misalkan dia usaha-usaha kayak contohnya klub ya biliar gitu, itu nggak mengedukasi apa segala macam, itu bukan nggak boleh tapi tidak direkomendasikan untuk dibiayai gitu. Jadi kelima yang terakhir itu masalah jaminan ya. Itu jaminan itu disitulah yang perlu kita jaminannya apa. Nah tapi saya pernah gitu, rumah saya belum ada ya kan, tapi saya bisa jadi punya rumah, dapat duit lagi. Gimana ceritanya itu ya? Nah, itu nanti penasaran juga kita ini ya kan, nggak punya rumah tapi bisa punya rumah mewah. Iya, Ini nggak punya jaminan tapi bisa meminjam uang pakai jaminan yang belum punya kita gitu. Terus kita dapat uang lagi. Nah itu nanti di segmen berikutnya, nanti sama Pak Alex kita akan kasih tahu. Tunggu di next konten video kami teman-teman ya. Jadi kita punya usaha, tapi kita nggak punya jaminan nih. Tapi kita mau minjam uang ke bank. Gimana caranya supaya kita bisa punya jaminan, terus kita dapat uang? Nah itu nanti di segmen berikutnya. Tapi yang pasti dari 5C ini hubungan baik dengan perbankan itu sangat penting ya. Jadi hubungan baik itu ya kita harus sabar juga menghadapi orang bank ini ya. Nanti kita WA hari ini 4 hari dibalas, kita harus sabar gitu. Terus membekas deh. Lengket di memori kayaknya ini ya. Terus kalau dia minta bolak-balik nanti, minta dong laporan keuangan ini, itu harus kita penuhi semua. Karena memang tanpa Harus kooperatif lagi. Harus kooperatif ya, biar dibantu ya. Kooperatif biar bisa dibantu. Kooperatif biar bisa dibantu. Jadi itu yang membuat kita supaya bisa ini ya, bagaimana hubungan baik kita dengan pihak perbankannya gitu. Ya, jadi pihak perbankannya itu harus kita harus baik lah. Baik. Sehingga kita dikasih tahu, oh datanya ini kurang, datanya ini kurang, data ini kurang, dia akan kasih tahu sama kita gitu. Nah supaya baik kita harus ambil hatinya. Gitu. Kita ambil hatinya. Enggak. Yeah. Emang yang seperti saya bilang tadi, yang dimohonkan dengan yang dimauin harus sinkron. Coba capek juga kita ngomong-ngomong ini Pak. Kayaknya dari tadi harus harus juga. Coba ya. Supaya disetujui harus Cleo juga. Ya ini makanya kalian kalau haus cari Cleo aja. Bisa dari rumah ini. Iya, ini lain dia. Kalau di rumah berarti Aqua. Iya. Aqua pun kita ada jual. Nanti hubungi teks di bawah ini ya untuk pemesanan Cleo, Aqua dan RO. Kita lengkap semua teman-teman. Jadi kalau kita sudah capek menyiapkan berkas disuruh bank, jangan lupa minum Cleo. Minum Cleo. Ya. Kalau malam imun tubuh mulai kurang, mulai pilek-pilek, ini dia obatnya. Jiomsin ya kan. Apalagi musim hujan ya, ini saya disarankan ini di rumah agar dikonsumsi minimal 1 saset 3 hari Pak ya. Apa khasiatnya itu? Ya membuat supaya nggak pilek. Strong, stamina kita kuat. Jadi nggak meleleh dia. membuat dia fresh, strong. Walaupun Bapak udah capek. Jadi misalnya Bapak udah capek, habis mungkin meeting sama semua anggota KNP Medan. Baru. Ya. Nah ini minum konsumsi Pak. Jadi tim lapangan juga melakukan agitasi ke masyarakat, pendidikan ke masyarakat kan, dari KNP kan aktif sekali. Aktif semua, luar biasa KNP Medan baru ini. Minum ini. Ya, 1 saset. Dia rasa kayak apel gitu Pak, ditaruh di dalam ini. Bapak kan dulu tahu juga. Iya. Berarti udah lama Bapak ini nggak konsumsi Pak. Iya. Pak Alif udah lama nggak konsumsi. Berarti habis kita konten ini udah bisa lah Pak 1 kotak. Harus konsumsi ya kan? Ya jadi cara konsumsinya di bawah lidah Pak. Ya, tunggu sampai mencair semua Pak. Bijak juga lidah Bapak cuma tadi. Ya, kalau udah biasa minum Pak, jadi dia otomatis naik lidahnya. Oke Pak. Jadi kalau menurut saya itu supaya kredit kita itu pengajuan kita bisa disetujui, ya yang pertama kita harus pastikan data pribadi kita itu dengan perbankan, lembaga keuangan semuanya tidak bermasalah. Terus hubungan baik bisnis kita, baik itu dengan rekan bisnis, dengan supplier, harus kita jaga karena bisa saja itu menjadi referensi
dalam bank, apalagi yang belum kenal ya, baru mereka akan cari referensi itu untuk mengenal karakter. Kemudian ya kemampuan bayar kita itu sama kapital kita harus tercermin di rekening keuangan. Jadi kita harus rajin-rajin gitu, store dulu, jangan malas gitu, store dulu ke bank, karena itu bukti yang ke pihak perbankan nggak perlu janji-janji manis, kita bilang kita senyum-senyum, kita baikin, kita kasih kopi, kita jagain, kita kasih roti, nggak perlu sama mereka gitu. Karena dengan beberapa bank juga, petugas bank yang lain juga kita menjalin hubungan baik gitu, sehingga kita bisa diedukasi, diajarin. Nah, nanti lama-lama perusahaan kita menjadi lebih profesional lagi. Kayak Pak Alex dulu, dia kasih saran harus begini, harus begini, karena dia akan lakukan pendampingan ya, namanya istilah. Apa istilah namanya Pak Alex? Ya, kita mendampingi debitur kita ya dalam mungkin meningkatkan sumber daya manusianya, atau kalau dia butuh bantuan gimana sistem yang lebih, manajemennya lebih baik. Semua lah. Jadi ya kita sekarang bank itu lebih ke konsultan keuangannya, bukan salahnya kreditur aja. Ya kalau ada pertanyaan apa-apa silakan bertanya soal keuangan ke bank. Iya. Tuh. Jadi saya rasa itu Pak Sem. Oke. Supaya kredit kita disetujui. Nah, cuman kalau pertanyaannya gimana caranya supaya saya nggak punya jaminan tapi saya bisa meminjam uang ke bank, itu next video. Ya. Trik bagaimana supaya kita bisa meminjam ke bank, supaya kita punya kantor atau punya rumah. Tapi nggak punya jaminan, tapi terus bisa dapat ada uang lagi. Nah itu luar biasa itu. Ya, jangan lupa. Segmen berikutnya. Ini orang bank pun harus nonton yang ini, biar tahu cara antisipasi. Orang bank juga harus nonton ya. Iya. Oke, jadi ada tambahan lagi dari Pak Alek dari sisi perbankannya? Mungkin sedikit aja ya. Mungkin kata tadi nggak ada yang bertanya kenapa kolateralnya nomor terakhir. Sementara kita kan orang awam taunya aku punya anggunan aku minjem. Iya, itu biasanya kita yang awam-awam ini anggunan dulu biasa yang kita tahu Pak. Nah, kenapa? Maka kadang-kadang kita Karena nggak berani minjem. anggunan itu kan prinsipnya kan digunakan apabila kredit ini macet ya. Prestasi ya. Ya, prestasi. Setelah kredit macet pun percayalah pihak bank itu akan melelang itu adalah jalan terakhir. Paling terakhir ya. Karena ujung itu. Karena bank nggak mau sebenarnya. Nggak mau melelang. Oh. Nah, kenapa? Kalau dilelang biaya untuk melelang itu cukup besar. Iya kalau langsung laku. Iya kalau tanahnya langsung laku. Nah, jadi urutan pelelang itu dari administrasinya juga besar, dan untuk biaya di korannya lagi. Itu pun kalau langsung laku pada saat pelelangan pertama. Kalau enggak, berapa kali biaya? Akhirnya biaya akhirnya pada ujungnya ya daripada rugi 1.000 mending rugi 500 kan begitu nih. Iya. Makanya, Jadinya ya. Makanya itu adalah hal terakhir. Makanya dilihat yang pertama adalah Karakter. karena lebih susah ngadapin, lebih enak, lebih gampang menghadapin orang tak punya uang tapi mau bayar daripada orang punya uang yang punya uang tapi nggak mau bayar. Mau bayar. Dengar itu ya kawan-kawannya yang punya uang. Jangan gitu ya kalau mau kredit ke bank ya. Biasanya gitu, makanya kolateral itu paling terakhir. Ini real ini dirasakan sama Pak Alek ini ya waktu kerja di perbankan. Betul. Itu aja mungkin Pak. Itu aja ya, oke lah. Kita sudahi saja konten tentang perkreditan ini teman-teman. Di next video nanti kita akan membahas Pak Daud. Trik nggak punya modal tapi kita bisa. Nggak punya jaminan. Oh nggak punya jaminan ya. Oke. Trik nggak punya jaminan tapi kita bisa punya rumah dan dapat uang lagi. Ini perlu juga ditonton sama pegawai bank ya. Diingatkan lagi udah 2 kali ya.
Ya, jadi nanti orang bank harus nonton ini. Harus nonton juga. Ya. Semua bank ya. Jadi ketika ada calon nasabah yang melakukan seperti itu, Sudah tahu modusnya. Oh, untuk Ya. mengantisipasi Pak ya. Iya, tapi kadang-kadang bisa juga orang calon-calon nasabah yang kita calon-calon nasabahnya yang mau kredit seperti ini nanti bisa berimprovisasi lagi. Lagi. Kan biasa gitu. Iya, iya. Makin pandai polisi, makin Iya. pandai lagi malingnya, makin pandai maling, makin pandai lagi malingnya. Nah gitu, ya kan? Iya. Bisa saja waktu nggak sadar nanti. Masuknya di situ ya. Masuk ya. Aduh. Oke. Oke, jadi itulah. Jadi teman-teman yang pasti jadi jaminan itu rupanya bukan nomor satu rupanya ketika kita mau mengajukan kredit ke bank ya. Ya saya sendiri pun awalnya yang saya tahu itu bahwasanya kita harus punya jaminan dulu kalau kita mau mengajukan kredit. Rupanya hari ini saya baru tahu bahwasanya jaminan itu nomor 5. Jadi yang pertama tadi itu adalah karakter Pak ya, baru kapital. Kapasitas dulu. Oh kapasitas. Kapasitas kemampuan bayar. Ya kemampuan bayar. Baru Modal. Kapital sama Kondisi ekonomi. oke kondisi ekonomi yang terakhir baru angguna. Jadi sekian dulu buat hari ini. Next video kita akan bahas konten Mr. Daud Sagala, bagaimana cara kita mendapatkan rumah tapi kita nggak punya jaminan, malahan kita dikasih duit lagi. Oke teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe.